Selamat datang di kumpulan soal ujian sekolah menengah pertama beserta jawaban dan pembahasannya. Sebelumnya, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Teknologi berkembang pesat. Jumlah tenaga luar negeri semakin banyak. Meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Membangun ekonomi di seluruh wilayah negara. Yang termasuk manfaat pusat-pusat keunggulan ekonomi adalah sebagai berikut. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 3, 4, dan 5. Nomor 2. Pada budaya pernikahan Jawa terdapat suatu motif batik yang tidak diperbolehkan dipakai baik dari kedua belah pihak maupun bagi tamu yang hadir dalam acara resepsi tersebut adalah A. Motif megamendung. B. Motif tujuh rupa. C. Motif parang. D. Motif gentongan. Nomor 3. Dalam rangka menghadapi pasar bebas, saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Berikut yang sesuai dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah A. Perbaikan berbagai sarana pendidikan di daerah terpencil. B. Pemerintah membangun jalan bebas hambatan di wilayah Indonesia. C. Kementerian Indonesia memberikan kemudahan izin produksi bagi produsen lokal. D. Kebijakan pemerintah untuk memperbaiki berbagai sarana dan prasarana di kota besar. Nomor 4. Kebijakan perdagangan bebas pada umumnya mempromosikan hal-hal di bawah ini, yaitu A. Perdagangan dengan pajak rendah. B. Akses informasi ke pasar yang diatur. C. Perdagangan barang dengan biaya sangat murah. D. Perdagangan barang dan jasa tanpa dikenai pajak. Pertanyaan nomor 5. Di bawah ini yang termasuk organisasi perdagangan bebas internasional adalah A. WTO. B. AFTA. C. APEC. D. NAFTA. Pertanyaan nomor 6. Organisasi perdagangan hampir ada di setiap kawasan di dunia. Salah satu di antaranya World Trade Organization. Pernyataan yang sesuai dengan WTO yaitu A. Organisasi yang memiliki kepentingan ekonomi di Asia Pasifik. B. Organisasi yang beranggotakan negara-negara penghasil minyak dunia. C. Badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. D. Organisasi internasional yang ditujukan untuk mengatasi masalah ekonomi di negara berkembang. Nomor 7. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Intra-ASEAN Trade merupakan tujuan dari organisasi A. Masyarakat Ekonomi ASEAN. B. ASEAN Free Trade Area. C. Asia Pacific Economic Corporation. D. Masyarakat Ekonomi Eropa.
Nomor 8. Berikut yang merupakan tujuan pembentukan Asia Pacific Economic Cooperation adalah: A. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. B. Menyediakan mekanisme penyelesaian masalah perdagangan dunia. C. Menjalankan kebijakan ekonomi dengan tingkat inflasi yang tinggi. D. Menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai tempat kompetitif untuk produk-produk ASEAN. Nomor 9. Indonesia menyambut positif keberadaan APEC. Di bawah ini merupakan tantangan yang harus disikapi Indonesia sebagai konsekuensi bergabung dalam APEC adalah: A. Mendorong politik luar negeri yang bebas aktif. B. Mendominasi negara besar dalam menentukan komoditas dagang. C. Arus perdagangan dari Eropa yang sangat pesat ke Asia Pasifik. D. Sebagian besar anggota APEC merupakan negara maju dan berkembang. Nomor 10. Perdagangan bebas memberikan kesempatan kepada setiap negara untuk memasarkan produk unggulannya ke wilayah negara lain. Oleh sebab itu, setiap negara tentunya harus meningkatkan kualitas produknya karena: A. Harga bahan baku produksi mengalami kenaikan. B. Meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat dunia. C. Masyarakat lebih suka memilih produk dalam negeri. D. Meningkatkan peluang supaya produk tersebut dipilih oleh pasar. Soal-soal isian. Nomor 11. Pak Fatoni membeli berbagai jenis alat musik mewah dari Italia untuk dijual di Indonesia. Pak Fatoni merupakan: Nomor 12. Dampak positif adanya perdagangan internasional antara lain: Nomor 13. Nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing disebut. Nomor 14. Pengiriman barang-barang komoditas ekspor yang masih bersifat titipan disebut. Nomor 15. Pasar barang seni yang bisa dijumpai di Surakarta adalah. Pertanyaan nomor 16. Upaya pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif antara lain. Nomor 17. Satu-satunya kilang minyak di Indonesia yang memproduksi aspal adalah. Nomor 18. Kedatangan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata Bali semakin banyak setelah dicabutnya kebijakan PPKN berskala besar, sehingga memiliki manfaat. Nomor 19.
Kawasan pasar bebas yang terdapat di Asia Tenggara adalah nomor 20. Perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang menghasilkan tembaga, perak, dan emas di Papua adalah nomor 21. Tuliskan 4 faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Dampak adanya konflik COVID-19 selama 2 tahun bagi masyarakat Indonesia sangatlah besar. Tidak hanya dampak negatif dengan adanya pembatasan interaksi, akan tetapi juga memiliki dampak positif terkait dengan munculnya ide-ide cemerlang dalam pengembangan ekonomi kreatif. Tulislah 5 produk ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi aplikasi dalam usaha memenuhi kebutuhan. Pertanyaan nomor 24. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan dengan berbagai keunggulan ekonomi di wilayah masing-masing. Sebutkan 4 wilayah kecamatan beserta barang dan jasa yang diproduksi dan dikenal oleh masyarakat luas. Nomor 25. Mandalika merupakan kawasan yang terletak di bagian selatan Pulau Lombok, NTB. Selain terkenal dengan pemandangan laut yang indah, kini Nusa Tenggara Barat memiliki sirkuit untuk menggelar peralatan MotoGP. Marc Marquez sebagai salah satu pembalap dari Spanyol yang ingin berbelanja souvenir khas Lombok harus menukarkan dahulu uang euro yang dibawanya. Apabila kurs jual yang berlaku untuk setiap 1 euro adalah Rp16.000 dan kurs jual sebesar Rp14.500, maka berapa rupiah yang didapat oleh Marc Marquez bila dia akan menukarkan 5.000 euro? Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk video selanjutnya, silakan klik video berikut ini. Terima kasih.